Peristiwa Isra dan Mi'raj. 2 tahun setelah wafatnya Sayyidatul Khadijah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan Isra Mi'raj. Peristiwa itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Hanya dalam semalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem hingga naik ke langit yang ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit 7 menggunakan kendaraan buraq, di mana buraq tersebut adalah seekor binatang putih berkaki 4 yang menyerupai kuda atau keledai. Akan tetapi buraq bersayap. Buraq tersebut memiliki kecepatan secepat kilat, bahkan melebihi kecepatan kilat. Pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril melakukan perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit 7. Dalam peristiwa tersebut, Jibril memperlihatkan berbagai macam keajaiban di bumi dan di langit, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Pada suatu hari aku diundang oleh sepupuku Ummu Hani, putri pamanku Abu Thalib. Sampai di rumah Ummu Hani, aku sholat Isya berjamaah bersama keluarganya. Setelah itu Jibril mendatangkan buraq padaku. Lalu aku pun menunggangi buraq itu. Aku dan Jibril melaju ke utara Yasrib dan Khaybar. Sesampai tiba di Baitul Maqdis Yerusalem, lalu aku mengikatnya pada tempat yang biasa digunakan untuk menambatkan tunggangan para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat. Lalu aku bertemu para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam, dan para nabi-nabi yang lain. Aku pun sholat berjemaah bersama para nabi, mereka makmum di belakangku. Adapun Nabi Ibrahim, aku tidak pernah melihat orang yang amat mirip dengan sahabat kalian, beliau sendiri, melainkan dia, Nabi Ibrahim, dan sahabat kalian, beliau sendiri, tidak mirip dengan siapapun, melainkan mirip dengan dia, Ibrahim. Adapun Nabi Musa, beliau berwarna sawo matang, tinggi ceking, rambutnya lebat, hidungnya mancung, dan beliau seperti orang dari kabilah Samu'ah. Sedang Nabi Isa, beliau berwarna merah, sedang rambutnya lurus, di wajahnya terdapat banyak tahi lalat, sepertinya beliau keluar dari kamar mandi, dan engkau bayangkan kepalanya meneteskan air, padahal di kepalanya tidak ada air. Dan orang dari kalian yang mirip dengannya ialah Urwa bin Mas'ud As-Saqafi. Selesai sholat, aku keluar dari masjid dan Jibril menghampiriku dengan membawa 3 cawan bejana. 1 cawan berisi khamr, 1 lagi berisi susu, dan 1 lagi air. Dan malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasul Allah, ini ada 3 macam minuman, silakan engkau meminumnya," kata Jibril. Ketika bejana-bejana tersebut didatangkan kepadaku, aku mendengar seseorang berkata, "Jika ia mengambil air, ia tenggelam dan tenggelam juga umatnya. Jika ia mengambil khamr, minuman keras, ia mabuk dan mabuk pula umatnya. Jika ia mengambil susu, ia mendapatkan petunjuk dan umatnya juga mendapatkan petunjuk." Lalu aku pun memilih cawan yang berisi susu, dan kemudian Jibril berkata padaku, "Engkau telah mendapatkan petunjuk, dan umatmu juga telah mendapatkan petunjuk, wahai Muhammad." Ketika aku telah menyelesaikan aktivitasku di Baitul Maqdis, aku melakukan Mi'raj, dan aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang lebih indah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Mi'raj ialah sesuatu yang dilihat kedua mata salah seorang dari kalian jika ia hendak meninggal dunia. Kemudian sahabatku, malaikat Jibril, membawaku naik ke Mi'raj hingga perjalananku bersamanya tiba di salah satu pintu langit. Pintu langit tersebut bernama Al-Hafadhah. Pintu Al-Hafadhah dijaga salah satu malaikat yang bernama Ismail yang membawahi 12.000 malaikat, dan masing-masing dari mereka juga membawahi 12.000 malaikat. Setelah itu, Jibril bersamaku naik ke langit pertama. Setelah sampai langit pertama, penjaga langit pun bertanya pada Jibril, "Siapakah engkau?" Kata penjaga langit pertama,
Lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya. Jibril, jawabnya. Siapa yang sedang bersamamu? Tanya penjaga langit lagi. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menjawab. Apakah dia telah diutus? Tanya penjaga langit lagi. Dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Jibril. Maka langit pertama terbuka. Di langit pertama aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakanku. Lalu aku dan Jibril melanjutkan naik ke langit kedua. Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Maka dibukakan pintu langit yang kedua. Dan di langit kedua aku bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, juga Yahya bin Zakaria. Beliau berdua juga menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku, jelas Rasulullah. Setelah langit kedua terbuka, kami pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan Jibril meminta agar dibukakan pintu langit ketiga. Di langit ketiga aku bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah diberi separuh ketampanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun juga menyambutku dan mendoakanku kebaikan untukku. Lalu kami naik ke langit yang keempat dan Jibril meminta yang sama pada langit keempat, yaitu dimintakan pintu untuk kami. Maka dibukakan pintu oleh langit yang keempat. Di langit keempat aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam dan beliau menyambutku dan mendoakanku sama seperti doa Nabi yang lain. Setelah di langit kelima, aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau juga mendoakanku yang sama. Di langit keenam, aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau tetap mendoakanku juga. Ketika sampai di langit ketujuh, aku bertemu dengan bapak dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur. Dan di langit ketujuh, malaikat Jibril berkata padaku, "Wahai Rasul Allah, aku hanya bisa menemani engkau hanya sampai di sini. Silakan engkau melanjutkan perjalanan sendiri, sebab aku tidak mampu menembus Sidratul Muntaha." Kemudian aku melanjutkan perjalanan sendiri menuju Sidratul Muntaha. Setelah sesampainya di Sidratul Muntaha, aku bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku mengucapkan salam penghormatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab salamku, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Dalam pertemuan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mendapat wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat padaku sebanyak 50 rakaat sehari semalam. Lalu aku turun menemui Musa alaihissalam. Kemudian beliau bertanya padaku, "Apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kamu dan umatmu, wahai Rasul Allah?" "Aku diwajibkan sholat 50 rakaat sehari semalam." Nabi Musa alaihissalam menyarankan, "Wahai Muhammad, kembalilah pada Tuhanmu dan mintalah keringanan, sebab umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 rakaat sehari semalam. Sebenarnya aku telah menguji kaumku, tapi mereka tidak mampu." Aku pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku memohon keringanan padanya. "Wahai Tuhanku, ringankanlah sholat untuk umatku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan. Dan akhirnya aku menerima perintah wajib, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Hingga pada akhirnya Allah berfirman padaku, "Wahai Muhammad, sholat 5 waktu tersebut dilaksanakan tiap sehari semalam. Pada setiap sholat mendapat pahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat yang melakukan kebaikan, lalu ternyata ia tidak melakukannya, maka dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ia melakukannya, dituliskan pahala untuknya 10 kebaikan. Dan barang siapa berniat mengerjakan kejelekan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka ia tidak dituliskan dosa baginya. Dan apabila ia mengerjakannya, maka dituliskan untuknya dosa 1 keburukan.